Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di live webinar spesial malam hari ini yang akan dibawakan langsung oleh Mas Alvin Joner dan saya Fitri. Nah, sesuai dengan judulnya malam hari ini, yaitu kita akan membahas tentang pentingnya menentukan target dan mengetahui strategi yang tepat untuk mencapainya. Malam hari ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, oke, buat teman-teman semua yang udah masuk nih, pastikan menontonnya sampai habis live webinar malam hari ini karena materinya bakalan seru banget dan akan menguntungkan banget untuk teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang teman-teman Bapak Ibu semua yang baru gabung nih di Abdi dan juga di Essenzo. Jadi pastikan, oh ya, jangan lupa disiapkan dulu alat tulisnya, notebooknya, jadi untuk mencatat materi-materi yang penting, atau boleh juga di screenshot kalau mau, tapi saran saya lebih baik dicatat aja di notebooknya masing-masing gitu, karena lebih enak ketika kita mereview sambil melihat catatan yang sudah kita catat sebelumnya, seperti itu. Oke, sebentar. Oke, nah seperti biasa, sebelum kita memulai live webinar malam hari ini, ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman ikuti, teman-teman Bapak Ibu semua ikuti, supaya live webinarnya atau materi live webinar malam hari ini lebih lebih bermakna, lebih dapat untuk teman-teman semua. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya live webinar malam hari ini berjalan dengan lancar, nggak ada gangguan dan semua sinyal kita baik-baik aja, ya, supaya nontonnya juga bisa sampai habis. Langsung aja berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, yang selanjutnya yaitu boleh di silent dulu ponsel dan juga laptopnya masing-masing, tapi jangan di mute ya, nanti suara live webinarnya akan dengeran. Jadi di silent aja ponselnya, karena apa? Karena beberapa handphone tuh ketika ada notifikasi masuk, terus kita lagi nonton video barengan notifikasi masuk, biasanya suara videonya tuh jadi mengecil gitu. Jadi pastikan HP-nya di silent, jadi kalau ada notifikasi juga nggak ke distract kitanya ya. Kalau ada telepon ya boleh diangkat dulu, kalau ada chat ya ditunggu aja dulu nanti biar teman-teman semua fokus menonton materi malam hari ini karena materi bakal seru banget. Kemudian yang ketiga yaitu silakan cari tempat yang nyaman dengan sinyal yang baik juga ya teman-teman, karena biasanya ketika kita lagi belajar enaknya tuh duduk sambil di tempat yang nyaman. Jangan di kasur, nanti malah ngantuk ya. Kalau bisa di meja sambil duduk itu boleh sambil ada teman minumnya yang nemenin, misalnya bikin teh atau bikin kopi ya, biar nggak ngantuk nantinya. Kemudian selanjutnya agar lebih lancar, silakan ditutup aplikasi atau tab file yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak dipakai lagi pada ponsel dan juga di laptop. Jadi aplikasi yang sebelumnya udah dibuka terus nggak dipakai lagi, itu di close dulu aja semuanya agar nonton YouTube-nya nggak berat gitu. Karena biasanya kalau masih dibuka nih aplikasi sebelumnya yang udah nggak pakai itu nonton YouTube-nya biasanya suka berat gitu. Kemudian pastikan fokus karena akan ada banyak tips dan trik untuk karena malam hari ini akan banyak banget tips dan trik untuk teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Ini belum diganti. Maksudnya strategi malam ini dan target malam hari ini. Dan yang terakhir catat poin-poin penting dalam webinar malam hari ini karena akan sangat seru banget dan akan pastinya teman-teman dapat ilmu baru dari live webinar malam hari ini ya. Jadi pastikan jangan sampai tidak mencatat atau kelewatan materinya karena akan sayang sekali. Oke, nah materi apa aja sih yang akan kita bahas malam hari ini? Yang pertama yaitu pentingnya menentukan target sebelum memulai. Nah, teman-teman udah punya target belum nih sebelum memulai? Malam hari ini kita akan bahas ini. Kemudian menentukan target dengan metode SMART. Mungkin teman-teman sebagian udah yang tahu SMART itu apa. Nah, kita akan bahas atau ada yang belum tahu. Nah, metode SMART ini sangat bagus sekali ketika kita ingin menentukan target, terutama target jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan langkah mencapai target. Nah, tentunya selain kita akan membahas gimana caranya teman-teman menentukan target, kita juga akan bahas nih langkah apa aja sih yang harus teman-teman lakuin supaya targetnya tercapai. Oke. Selanjutnya yaitu
Yang terakhir, nah, yang udah sempat diumumin di Telegram, yaitu program terbaru untuk lisensi starter. Pasti udah pada nggak sabar ya. Makanya pastikan menonton live webinar malam hari ini, karena malam hari ini live webinarnya spesial sesuai dengan judulnya. Sampai habis nontonnya, supaya tahu nih program terbaru untuk lisensi starter tuh sebenarnya apa sih, gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu pentingnya menentukan target sebelum memulai. Oke, yang materi yang pertama kali ini akan langsung aja dibawakan oleh Mas Alvin Zoner. Saya akan panggilkan beliau. Oke, silakan kepada Mas Alvin. Oke, makasih Mbak Fitri, atau yang biasa panggil Mbak Pipit. Nah, selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat aja, semoga baik-baik aja semua ya. Hari ini, buat yang belum kenal, perkenalkan saya Alvin, saya adalah founder dari Ezenzo dan Abdi. Kita akan membahas suatu, istilah saya itu suatu ilmu yang kalau Anda nanya ke saya, bisa dibilang salah satu penentu sukses atau tidaknya kita, atau panjang atau besar kecilnya bisnis yang akan kita bangun, yang akan kita hasilkan itu, salah satunya berawal dari sini. Karena kalau Anda memang sudah mulai serius berbisnis, Anda datang ke konsultan, Anda datang ke coach bisnis, Anda datang ke mentor, hal yang pertama ditanya itu biasanya adalah memang targetnya apa atau maunya apa gitu. Jadi dan ini akan sangat bagus ilmunya. Kenapa? Karena bukan cuma buat bisnis sebenarnya, tapi ini juga akan sangat bagus untuk bisa diaplikasikan ke berbagai sendi kehidupan kita. Untuk keluarga, untuk pendidikan, untuk banyak hal. Jadi silahkan dipahami, santai aja, relax, tapi ini memang materinya akan sangat berguna untuk Anda. Oke, next. Kita akan mulai dari pentingnya memiliki target. Nah, kenapa sih penting memiliki target? Gini, target ini bukan target dari saya ke Anda ya, tapi Anda sendiri, target untuk diri sendiri. Nah, ini sebagai analogi. Anda coba bayangkan kalau misalnya Anda nonton sepak bola, Anda nonton atau bermain sepak bola, tapi gawangnya nggak ada. Kira-kira seru nggak? Coba next deh. Pasti bingung kan? Orang berkerubung lari-larian 5 menit pertama, nggak ada gitu. Mau pemainnya jago-jagonya luar biasa, ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, tapi nggak ada gawangnya, nggak akan seru, baik untuk yang nonton maupun untuk yang melakukan. Kebayang maksudnya ya? Jadi ada pemainnya, ada bolanya, tapi nggak ada targetnya. Sama kayak bisnis gitu, atau kehidupan. Ada kitanya sebagai pemainnya, ada yang mau dilakukan bisnis, tapi tidak ada targetnya. Nah, itu yang membuat kenapa banyak orang di bisnis tuh dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip bisnisnya nggak kemana-mana. Karena memang, ya Anda bayangin kalau Anda main bola, nggak ada targetnya. 2-3 menit Anda langsung akan, ngapain kita ya gitu. Karena nggak jelas targetnya. Itu juga yang membuat banyak orang itu mudah bosan. Bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam hidupnya. Kenapa? Karena memang nggak punya target gitu. Tolong dipahami, ada bedanya seni menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan tidak punya target. Itu beda gitu. Kadang-kadang orang tuh menyamakan, mungkin karena sering dengar istilah, saya mah hidup mengalir bagai air gitu. Iya benar. Nah, tapi hidup mengalir bagai air itu lebih ke feeling-nya. Jadi feeling yang tenang, feeling yang enjoy, tapi bukan pekerjaannya gitu. Anda kalau lihat semua lini ya, mau seniman, mau artis, orang-orang yang memang besar di tempatnya itu biasanya punya target gitu, jelas nih besok mau ngapain, setahun ke depan mau apa. Kenapa? Salah satu hal yang penting punya target karena kalau bahasa saya gini, ini buat saya adalah kalimat mentor saya yang tidak bisa dibantah. Kenapa kita perlu punya target? Karena kita hidup itu dalam tanda kutip tidak cuma untuk diri sendiri gitu.
Kalau orang nggak punya target, kemungkinan besar yang dipikirin cuma dirinya sendiri gitu. Saya mah yang penting begini aja, udah enak kok gitu. Jadi fokusnya ke diri sendiri. Padahal kalau kata mentor saya, yang di atas tuh menurunkan kita ke bumi itu pasti untuk menebar manfaat. Nah, apa manfaat yang pengen kamu tebar? Targetnya apa selama hidup? Nah, itu kalimat yang nggak bisa saya bantah tuh. Ya iya bener juga gitu. Dan bayangin aja main bola tapi nggak ada gawangnya. Next. Ini juga, misalnya Anda naik taksi gitu. Ini next saja. Misalnya Anda naik taksi gitu. Kalau taksi online sih udah enak ya. Misalnya taksi yang masih jadul nih, yang taksi yang konvensional gitu. Anda naik ke taksi nih, kan pasti ditanya sama supirnya tujuannya kemana. Habis itu Anda bilang, ya udah jalan dulu aja Pak gitu, atau ke sana Pak gitu. Kesananya itu nggak jelas kemana ke sana. Supirnya bingung nggak kira-kira? Yes, bingung. Ditanya lagi sama supirnya, kemana Pak? Udah nggak apa-apa, jalan dulu aja gitu. Pasti yang ada dia cuma muter-muter dan balik di tempat itu lagi gitu, karena dia takut salah. Nah, kurang lebih hidup tuh ya kayak gitu. Kalau kita yang saya pelajari ya, kalau kita tidak punya target, itu cenderung hidup kita kan di situ-situ aja. Bertambahnya umur, gaji atau penghasilan naik, tapi kok di situ-situ aja ya, seakan-akan di situ-situ aja. Nah, karena saya dulu pernah mengalami itu. Kok saya kayaknya kerja keras tapi kok hidup di situ-situ aja. Bukan tidak mensyukuri, bukan. Kok ada orang yang bisa kerja keras, bahkan mungkin kerjanya tidak sekeras saya, tapi kok hidupnya lebih berkembang gitu. Bukan cuma untuk dia dan keluarga, tapi untuk lingkungannya gitu. Nah, saya juga pengen kayak gitu, punya hidup yang bermakna, bukan cuma untuk diri saya sendiri, tapi untuk keluarga dan lingkungan dan dampak positif sebesar-besarnya. Nah, akhirnya saya belajar. Tadi yang saya bilang, ketika Anda ingin hidup berkembang, Anda punya coach atau Anda punya mentor, Anda punya konsultan, hal yang pertama ditanya adalah targetnya memang apa? Baru habis itu ada pembahasannya. Anda ke konsultan bisnis, ke konsultan keuangan, yang pertama kali ditanya adalah memang targetnya apa? Baru ditanya sekarang kondisinya bagaimana. Oke, next. Jadi bisa dipahami ya, ini analogi yang sederhana tapi itu membuka mata saya. Next. Oke, nah, mengapa penting menentukan target? Jadi dirangkum ada 3 hal. Yang pertama adalah agar kita benar-benar tahu apa tujuan kita dan segala yang kita lakukan dalam hidup mendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari itu memang mendukung bahwa tujuan tersebut bisa tercapai gitu. Kalau kita tujuan yang nggak ada, sehari-hari itu kita cuma menjalani hidup saja, menjalani hidup yang ibarat kata tiba-tiba udah lewat aja. Next. Yang kedua, ketika Anda tahu tujuan Anda lebih awal, nah ini penting nih. Ketika Anda tahu tujuan Anda lebih awal, Anda kan bisa lebih fokus dan efeknya adalah lebih cepat mencapai tujuan. Yang ketiga, ini saya banget nih, agar Anda lebih bersemangat dan kuat dalam menjalani prosesnya. Gini, hidup yang punya tujuan, ingat ya, punya tujuan itu bukan berarti jadi yang ambisius dalam arti negatif, bukan yang jadi perasaannya tidak tenang gitu, bukan ya. Ingat ini tujuan gitu, sama kayak mau jalan tuh butuh tujuan. Tujuan bersemangat dan kuat dalam menjalani prosesnya. Untuk mencapai tujuan pasti ada tantangan nggak? Yes. Buat Anda yang pernah mengejar goal yang Anda sangat pengen, itu pasti kan ada aja tantangannya. Nah, orang yang goals-nya kuat dan jelas, itu cenderung lebih kuat menghadapi tantangan, cenderung gitu. Ketika Anda, ibarat kata gini deh, kalau Anda disuruh jalan kaki dari Jakarta ke Bekasi, Jakarta-Bekasi itu kalau naik mobil bisa 1 jam atau 2 jam, panas-panas jam 12 siang. Mau nggak kira-kira? Pasti nggak mau gitu. Logikanya nggak mau, ngapain jalan kaki dari Jakarta ke Bekasi panas-panas gitu. Tapi kalau dibilang, nanti di Bekasi ada uang 10 miliar cash, tinggal ambil, yang penting jalan kaki, mau berapa lama pun, sampai 10 miliarnya bawa. Kira-kira mau nggak? Pasti langsung mau. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Padahal yang tadinya panas, yang tadinya bawa knalpot, tapi begitu, wah ada uang 10 miliar, adem gitu. Bawa knalpot, harum gitu. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Jadi tidak ada orang, kalau istilahnya tidak ada orang yang malas. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Kenapa? Karena tidak punya tujuan yang jelas. Nah, tujuan yang jelas itu adalah segala sumbernya. Oke, next. Nah, mindset yang tepat terhadap target. Sebelum saya membahas metode SMART, nih kita akan langsung masuk ke materinya nih.
Ini saya ingin semuanya fokus dulu di slide yang ini. Jadi, sebelum kita masuk cara menentukan target, ternyata balik lagi. Salah satu yang paling banyak membuat orang gagal mencapai target adalah ternyata ya mindset-nya sendiri. Menentukan target itu teknis, bisa diajarkan. Tapi ternyata mindset-nya tuh bisa aja salah. Kayak contoh misalnya gini, Anda bisa aja kalau lagi ketemu sama orang, misalnya atau lagi bahas sama saya nih, oke kita coba kejar ya bagaimana Anda punya penghasilan 10 juta per bulan gitu. Habis itu kita bahas teknisnya, kita kasih tahu apa aja yang harus dilakukan. Habis itu Anda, oke. Tapi ternyata dalam hati Anda, bisa aja loh. Ya itu kan kata Mas Alvin gampang, buat saya mah susah. Nah itu mindset-nya. Kebayang nggak maksudnya? Jadi teknis itu mudah diajarkan, tapi mindset itu sering kali yang membuat diri kita berhenti. Anda percaya atau tidak, yang paling sering membuat kita berhenti atau stuck itu bukan keadaan, tapi mindset kita sendiri. Gitu. Karena gampangnya gini, banyak kok orang di luar sana yang juga sesusah kita. Tapi kok mereka bisa survive, bahkan berkembang. Salah satu jawabannya adalah karena bukan masalah kondisinya, tapi masalah isi kepalanya atau mindset-nya. Nah, ini ada beberapa hal dulu. Yang pertama, nah ini, pahami dulu target yang akan Anda miliki adalah kemauan Anda sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Jadi, targetnya harus bisa membuat Anda jauh lebih happy dan bersemangat. Kalau saya agak panjangin sedikit, bersemangat itu artinya kalau punya target itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu yang gampang atau mungkin banget diraih gitu. Biasain bikin target itu pertama kemauan Anda, yang kedua agak di atas rata-rata sedikit. Misalnya nih, Anda udah biasa bisnis penghasilan 5 juta, jangan bikin target 5 juta lagi. Kenapa? Karena itu tidak akan membuat Anda bersemangat, karena itu secara alam bawah sadar itu udah biasa. Anda coba tantang diri Anda berapa gitu. Bulan depan saya mau 8 juta atau 10 juta deh gitu. Nanti saya kasih tahu masih masuk akal atau enggak, dan itu jadi push the limit dikit. Jadi kalau membuat target itu harus dari diri sendiri dan push the limit sedikit. Jadi biar happy dan bersemangat. Yang kedua, nah ini, jangan meremehkan kemampuan diri Anda sendiri. Ini mentor saya lagi nih. Mentor saya tuh, saya punya beberapa mentor yang kalau ngomong tuh, kalau ngomong nggak pakai filter gitu. Kenapa? Karena emang omongannya benar gitu. Tegas-tegas aja kalau ngomong gitu. Dulu, buat Anda yang nggak tahu, salah satu sifat saya tuh kalau Anda suka baca ilmu profiling, saya tuh agak-agak melankolis. Melankolis itu bukan yang sedih-sedih gitu ya, maksudnya melankolis itu yang pemikir, agak-agak lambat, mikir yang negatif terus, kayak gitu. Jadi kalau ada peluang tuh yang dipikir tuh negatifnya. Itu salah satu ciri-ciri melankolis. Ini kalau gagal gimana? Kalau nggak berhasil gimana? Kalau bangkrut gimana? Nah, jadi cenderung tuh, ngeluh atau pesimis. Sampai mentor saya, bukan ngomong ke saya sih, dia waktu itu ngomong di depan di meeting gitu, dia bilang gini, waktu itu ngomongnya sederhana sekali, kalian percaya sama Tuhan nggak? Percaya sama yang di atas nggak? Dia bilang, kalau percaya, ya udah, kenapa ngeremehin diri sendiri gitu? Kita kan ciptaan yang di atas. Ibarat kata gini, kita tiap hari ibadah, sholat 5 waktu. Buat yang Kristiani ke gereja tiap minggu, sholat Jumat tiap minggu gitu. Tapi kok meremehkan diri sendiri? Padahal kan ingat, kita itu punya yang maha besar. Mikir 10 juta takut, mikir 100 juta takut. Emang buat yang di atas 100 juta itu gede, kecil. Nah pertanyaannya, kita mau dan mau memantaskan diri nggak gitu? Ya udah, jangan meremehkan kemampuan diri sendiri. Sayang loh, udah dibuat, udah ada di dunia, tapi kerjanya ngeremehin diri sendiri. Oh, itu cukup membekas tuh di kepala saya. Makanya kalau Anda nanya ke saya, sekarang tuh dalam tanda kutip tidak terlalu takut dengan target apapun. Karena toh hidup juga cuma sekali, kenapa? Ya udah, seru aja gitu. Oke, next. Yang ketiga, nah ini tadi lanjutannya. Apakah Anda percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi yang Maha Kuasa? Udah itu aja. Kalau Anda percaya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin, ya udah, nggak usah takut sama yang namanya target. Ingat, kalau Anda mindset-nya benar, target itu kayak gawang. Kayak gawang. Tugas Anda kalau mau menang, ya memasukkan bola ke gawang tersebut. Jadinya seru. Ngerti ya maksudnya? Jadinya seru.
Jadi jangan nganggap target itu kayak sesuatu yang membuat Anda stres. Tapi target itu sesuatu yang membuat diri Anda sendiri memang tertarik gitu. Ya sama kayak misalnya Anda punya dulu misalnya yang belum nikah nih, yang punya target pasangan gitu, pengen deh bisa berpasangan sama dia sampai nikah nanti. Itu kan pasti apapun yang Anda lakukan akan seru gitu di mata Anda gitu. Ngechat dia aja seru gitu. Apapun akan seru lah. Jangan dibawa stres. Nah, jadi itu mindsetnya. Oke, next. Nah, sekarang kita mulai masuk ke metodenya. Menentukan target dengan metode SMART. Ini salah satu metode yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Kelihatannya paling standar, tapi sebenarnya kalau Anda nanya, sorry, Mbak Pipitnya hilang ya? Oke, yaudah, saya lanjutin ya. Nah, jadi metode SMART. Metode SMART yang pertama itu adalah spesifik. Ini sambil Anda tulis aja berarti, sambil nungguin Mbak Pipitnya. Sebentar. Oh, masih aman ya. Sebentar. Pit? Iya, Mas, Muncul sorry. dulu deh. Kenapa? Nggak tahu tiba-tiba error kayaknya Oh, si standarnya tiba-tiba keluar. lanjut aja. Lanjut. Ya. Nah, yang pertama adalah next, spesifik. Oke, berikutnya. Saat Anda memiliki target ataupun rencana, Anda perlu menetapkan target yang spesifik. Buat target secara detail, jelas, dan dapat dipaparkan dengan baik. Artinya suatu target secara khusus bukan target yang dapat ditentukan secara umum. Contohnya gini, ini contohnya ya, gampangnya gini. Kalau target umum tuh kayak gini, misalnya kalau ditanya, lu targetnya apa gitu, kamu targetnya apa? Biasanya orang jawaban standarnya adalah next, saya ingin punya lebih banyak uang gitu. Ini kan kita ngomong konteksnya bisnis ya, jadi kita akan lebih banyak ngomong ke penghasilan. Saya ingin punya lebih banyak uang. Nggak salah, tapi misalnya Anda punya penghasilan 1 juta. Habis itu bulan depan Anda punya 1.050.000. Lebih banyak nggak? Yes, lebih banyak. Tapi apakah itu yang Anda harapkan? Bukan bermaksud tidak mensyukuri ya, tapi kan pasti bukan itu dong. Maksudnya punya lebih banyak tuh apa? Itu. Nah, kenapa perlu spesifik? Ada 2 alasannya. Ini nggak ada di slide nih, jadi tolong didengar baik-baik. Yang pertama, ini saya pernah belajar ilmunya. Tapi singkat cerita gini, alam bawah sadar kita itu kita yang bentuk. Dan alam bawah sadar itu sangat cerdas sekali. Sangat cerdas sekali. Kadang kitanya aja yang sering tidak memakai dengan benar. Alam bawah sadar itu atau otak kita itu sangat luar biasa. Kalau kita kasih target yang terperinci, dia akan membuat ibarat kata badan kita tuh lebih jelas mau ngapain gitu. Misalnya Anda ibarat kata ngomong nih ke kepala Anda, ke badan Anda, ke diri Anda dari malam nih gitu. Besok saya bisa bangun jam 5 pagi gitu. Misalnya Anda biasanya bangunnya jam 7, jam 8 gitu. Itu akan lebih bekerja dibanding pokoknya besok harus bangun pagi gitu. Nggak jelas jam berapanya gitu. Nah, jadi target umum kayak gini itu membuat ibarat kata otak kita, kepala kita, atau semua yang kita lakukan tuh jadi ngeblur. Nah, yang kedua, prinsipnya, ini kata mentor saya lagi, dan saya memang percaya gitu. Dia bilang gini, kalian percaya nggak yang di atas tuh maha mendengar? Ya udah, makanya kalau berdoa yang spesifik gitu. Itu dalam banget sih buat saya gitu. Kalau doa cuma lebih banyak uang, ya dikasih tambah 50.000 kan nggak salah lebih banyak uang gitu. Oh iya juga gitu. Makanya spesifik gitu. Kan maha mendengar. Oh ya udah oke. Nah, next. Walaupun mungkin belum tentu dikabulkan karena belum kepantasan apa segala macam, tapi ketika dikabulkan, Anda kan pengen dikabulkan secara optimal, ibarat kata seperti itu. Nah, jadi target spesifik kurang lebih kayak gini. Misalnya ya, ini spesifik yang normal lah gitu. Saya ingin punya bonus 15 juta pada bulan Desember 2020 di Apti dan Ezenzo gitu. Jelas spesifik. Nah, kenapa spesifik? Agar kita nanti agar kita tahu bagaimana cara mencapainya. Itu. Misalnya ada di antara Anda yang pengen punya rumah. Ini saya serius ya, ini ilmu yang saya pelajari dari dulu nih.
Dan ternyata memang ada penjelasan secara sainsnya. Saya pikir itu cuma apa ya? Cuma istilahnya cuma sugesti doang. Enggak, ternyata tuh ada penjelasan secara sainsnya. Kenapa orang yang menggambarkan dengan detail sesuatu itu cenderung lebih cepat mencapainya. Oh sorry, ini tuh saya lupa tadi untuk memasukkannya. Jadi ini pernah ada penelitian di Harvard. Anda boleh cari bukunya tuh ada. Jadi ditanya lulusan tahun berapa saya lupa. 10 tahun ke depan kalian hidupnya akan seperti apa? Kurang lebih, ini agak-agak lupa saya soal persentasenya ya. Tapi kurang lebih 70% yang belum tahu jawabannya, lihat nanti deh gitu. Nah, ada 27% orang yang menjelaskan tapi nggak detail gitu. Oh, saya bakal jadi orang kaya atau saya bakal jadi dokter gini gitu. Tapi nggak detail. Nah, ada 2-3% orang yang menjawab tuh sangat detail. Nanti 10 tahun ke depan saya bakal begini, saya pengen hidupnya begini. Anda tahu setelah dites, 10 tahun kemudian, ini beneran ada penelitiannya. Anda boleh googling sendiri. Saya lupa bukunya apa. Saya pernah baca beberapa kali soalnya. Dari Harvard gitu. Dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Saya agak lupa angkanya, tapi kurang lebih gini. Jadi, orang yang 20%-an tadi, itu secara kehidupan, penghasilannya sekitar, saya agak lupa ya, tapi sekitar kalau nggak salah ya, 2-3 kali lipat dari yang nggak punya tujuan. Yang lebih luar biasa, 2-3% yang punya tujuan yang jelas, itu penghasilannya sekitar hampir 10 kali lipat dari yang punya tujuan tapi kurang jelas. Yes. Jadi pernah ada penelitiannya. Jadi secara penelitian pernah, secara ilmu sains, NLP segala macam, saya pernah dijelaskan. Jadi memang otak kita akan lebih terangsang, lebih cerdas, keluar semua idenya, kemampuan kita keluar kalau kita tahu tujuannya apa, gitu. Nah, saya ingin punya komisi 15 juta pada bulan Desember 2020 di Abdi dan Ezenzo. Misalnya Anda pengen punya rumah nih, misalnya ada di antara Anda yang pengen punya rumah, segera gitu, sekarang masih ngontrak atau belum punya rumah atau masih ngekos, nggak apa-apa. Nah, coba biasain, entah ditulis, entah digambar, terserah Anda ya, Anda lebih suka yang mana gitu. Bikin tuh fotonya, rumahnya seperti apa, luas tanahnya berapa, gayanya apa gitu. Saya nggak tahu, mungkin banyak orang di luar sana yang menganggap remeh itu, alah ngapain bikin gitu-gitu, banyak orang yang bikin gitu, nggak terwujud. Nah, kalau saya pribadi, itu sangat membantu saya. Jadi, saya orangnya tuh kan pesimis ya. Saya nggak tahu kalau Anda sangat optimis ya. Kalau Anda sangat optimis ya bagus. Tapi saya tipikal pesimis. Nah, tools-tools kayak gitu tuh sangat membantu saya. Jadi yang tadinya saya down kalau ngelihat gambar atau kalau ngelihat tulisan di wallpaper handphone, itu jadi kayak ada reminder lagi gitu. Jadi didetailkan. Anda misalnya mau beli mobil, misalnya apa, Mitsubishi Expander gitu, pengen naik mobil gitu. Kasihan misalnya anak pernah sama anak kehujanan, jadi pengen banget impiannya punya mobil. Ditulis Expander tahun berapa, warnanya apa, jenisnya yang mana, yang berapa cc. Kurang lebih kayak gitu. Ya sedetail itu. Saya sampai detik ini masih nulis target ya sangat detail. Sangat detail. Yang penting usahanya. Soal terwujud atau enggak kan itu urusan yang di atas. Tugas kita sebagai manusia kan ikhtiar gitu. Bikin target itu termasuk dalam ikhtiar juga, dalam usaha juga. Oke, next. Nah, yang pertama tadi spesifik. Sekarang yang kedua, measurable, dapat diukur. Jadi, ini saya sudah itu ya. Ini ada beberapa part yang udah saya modif sedikit gitu. Jadi mungkin kalau orang lain ngejelasinnya agak beda nih. Measurable tuh maksudnya apa? Mungkin agak beda. Tapi ini yang udah saya modif sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Agar mudah langsung dipraktekkan. Nah, target yang Anda buat harus dapat diukur. Artinya Anda dapat mengukur dengan mudah apakah target tersebut udah tercapai atau belum gitu. Nah, tadi kan jelas 15 juta. Nah, terus caranya bagaimana? Bisa diukur nggak untuk dapat 15 juta itu bagaimana? Ini kita ituin aja ya. Kita kita samakan aja ya target Anda misalnya 15 juta. Saya tahu beberapa di antara Anda udah ada yang dapat di atas 30 juta, 50 juta per bulan. Nah, ini saya ngomong buat yang belum dapat. Jadi buat yang belum dapat, kita anggap aja dulu target Anda 15 juta. Kalau target Anda lebih besar atau lebih kecil, ya udah nanti tinggal disesuaikan ya. Aminin aja dulu. Ingat,
mertua yang di atas lagi, ya kan selalu maha mendengar, aminin aja dulu. Oke, next. Nah, contohnya target tadi kita breakdown ya, target bulan Desember 15 juta. Bisa diukur nggak sih? Masuk akal nggak sih? Oke, next. Nah, bagaimana cara mencapai 15 juta? Mungkin nggak? Oke, kita ngitung dulu nih. Secara angka masuk akal nggak? Kita breakdown. Misalnya, kita anggap Anda lisensinya sudah premium ya. Mau Anda starter, basic kita anggap premium gitu. Jangan, nggak usah ultimate. Jadi, kita yang tengah-tengah gitu. Mas, kenapa yang premium? Karena saya percaya Anda cepat atau lambat akan sampai ke situ. Semoga cepat. Amin. Diaminin aja dulu. Nah, personal sales. Jadi kalau Anda premium, itu kan Anda akan dapat personal sales lebih besar. Jadi misalnya ketika Anda punya personal sales 20 juta, itu bonusnya bisa sampai 20%. Otomatis langsung cashback. Jadi ini kita nggak ngomong selisih harga ya, jadi ini di luar selisih harga nih. Nah, 20 juta kali 20% berarti bonus cashback Anda berapa? 4 juta rupiah. Nah, nanti kita hitung lagi 20 juta itu masuk akal nggak? Caranya bagaimana? Ntar kita breakdown lagi. Oke, next. Nah, habis itu, oke, kalau dari personal sales 4 juta, berarti 11 jutanya dari mana nih gitu. Nah, misalnya kita mikir yang masih masuk akal, punya berapa reseller ya gitu. Oke, misalnya punya 15 reseller. Yang omsetnya masing-masing, ini kita ngomong yang aktif ya, 15 reseller yang aktif, yang masing-masing omset penjualannya per bulan 15 juta atau 500.000 per hari. Berarti, diaminin aja dulu, karena nanti saya bahas di belakang, karena udah ada yang ratusan ribuan reseller juga udah ada. Nah, ini 15 reseller yang masing-masing omsetnya 15 juta. Berarti total omset Anda itu sekitar 225 juta rupiah. Entah dari kedalaman pertama atau yang kedua, terserah. Tapi sekitar 255 juta rupiah. Berikutnya berarti 225 juta dikali, paling kecil berapa? 5% kan? Berarti 11 juta 250 ribu tuh udah langsung otomatis tuh. Reseller Anda yang jualan, dia belajarnya ke sistem, Anda langsung dapat 5%. Nggak ada syarat ini itu, nggak ada tutup poin, nggak ada kanan kiri seimbang, nggak ada kayak gitu-gituan, pokoknya kali 5% langsung otomatis. Jadi 11 juta 250 ribu. Berarti total bonus yang bisa Anda capai adalah 4 juta plus 11 juta 250 ribu. Berarti sekitar 15 juta lebih. Ini di luar selisih harga ya. Nah, jadi targetnya berarti bisa diukur nggak? Kurang lebih gitu. Yes, bisa diukur. Nah, jadi misalnya kalau targetnya 15 juta atau 1 miliar bahkan, tapi Anda sendiri nggak bisa ngukur. Nah, itu yang membuat seringkali target itu tidak bisa tercapai, karena dalam kepala kita sendiri aja itu sebenarnya nggak masuk akal. Gitu. Nah, next. Nah, ini attainable, dapat diraih. Jadi, ini salah satu dalam bentuk kemasuk akalan. Next. Semua target yang Anda buat, dalam tanda kutip, harus dapat diraih. Harus dapat diraih. Jangan, dalam tanda kutip ya, jangan membuat target yang tidak mungkin atau tidak dapat diraih. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita ngomongin kondisi. Sama kayak misalnya gini, Anda mau bangun gedung 20 lantai, 1 bulan. Kan agak-agak nggak masuk akal. Bukan, ya mana tahu udah keajaiban, ya bisa aja. Cuman kan maksudnya belum pernah ada yang bikin 20 lantai bagus besar 1 bulan tuh belum ada gitu. Jadi tidak masuk akal dan belum ada yang mencapai. Itu aja takarannya. Masuk akal untuk dicapai, udah ada belum yang pernah mencapainya. Nah, berita baiknya, next. Contoh nih. Nih, mendapatkan personal sales 20 juta, itu Anda bisa capai dengan hanya menjual, misalnya ya, 4 madu slimming, atau 3 sera atau 3 malia per hari. Gitu. Atau ya jual 4 peppermint juga bisa. Jadi 4 madu slimming, 4 peppermint, 4 lavender, atau 3 sera atau 3 malia per hari, atau 3 apalagi ya, 3 moringa propolis per hari. Itu kan masih masuk akal sekali. Kenapa? Kenapa? Jual 3-4 barang itu kalau Anda sudah serius dan sudah mahir di bidangnya, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Karena kalau Anda lihat orang-orang yang udah biasa jualan, bahkan udah sampai punya online shop atau toko, itu kan mereka jualannya bisa puluhan sampai belasan bahkan ratusan produk per hari. Jadi ini kita ngomong hal yang masuk akal untuk orang baru. Ingat dengan catatan, Andanya memang mau berjuang untuk mencapainya. Ini
kita ngomong konteksnya sama ya, kita samain frekuensinya ya. Frekuensinya adalah kita sama-sama paham, kita sama-sama sepakat bahwa kita memang ingin mencapainya, ingin berjuang untuk mencapainya. Bukan berharap cuma posting 1-2 kali traffic gratisan tiba-tiba duit datang, ya harus diperjuangkan dong. Oke. Next. Punya 15 reseller. Oh, ini masuk akal sekali. Banyak yang sudah punya ratusan bahkan ribuan reseller. Memang sudah ada, bukan akan gitu. Kalau nggak percaya ya gampangnya adalah waktu kita ngomong jangan tahun kemarin deh. Periode reward kemarin itu ada kualifikasi. Jadi untuk dapat emas 10 gram itu punya berapa reseller ya? Saya agak lupa deh. Saya aja agak lupa nih. 50 apa ya? 50 atau 100 reseller gitu. Jadi kalau Anda punya 50 atau 100 reseller, itu dapat emas. Itu periode kedua tuh, itu ada 100 lebih yang dapat emas. Jadi kebayang ya maksudnya, yang punya ratusan reseller itu memang banyak gitu. Bukan kayaknya susah deh. Ya kalau Anda mikir susah ya susah, tapi kalau Anda mikir mungkin ya mungkin, tapi balik lagi mindset. Jadi kalau dapat diraih, dapat. Saya ngomong kayak gini bukan untuk memotivasi Anda, bukan, tapi untuk membuat pemikiran kita semua paham bahwa apapun yang ditulis itu sudah pernah diraih. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ini jadi target Anda 15 juta per bulan masuk akal nggak? Masuk akal karena sudah pernah ada yang mendapatkannya. Dengan entah personal sales-nya atau punya 15 reseller-nya itu masuk akal. Dapat diraih. Next. Nah ini, tadi lanjutannya. Jadi punya 15 reseller yang masing-masing omsetnya kan tadi 15 juta masing-masing, berarti 500.000 per hari. Kebayang nggak? Tadi kan sebelumnya kan 15 reseller, masing-masing omset 15 juta per bulan. 15 juta per bulan itu kan berarti 500.000 per hari. Nah, 500.000 per hari, itu berarti kan 3 madu, atau 3 peppermint, 3 prolifit, atau 2 sera, atau 2 malia per hari. Jadi, entah sistem yang mengajarkan tim Anda, atau kalau saya jadi Anda, saya udah nggak akan ngandelin sistem doang lagi. Saya akan bantu reseller saya juga agar bisa jualan, biar lebih cepat. Mereka bisa jualan, mereka makin berkembang, kan saya juga yang untung. Ya udah, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Ya sikat aja. Jadi masuk akal, dapat diraih. Jual 3 madu itu bukan sesuatu yang wow. Oh iya benar. Jadi periode kedua kemarin selain dapat reseller, ada juga yang penjualan produk senilai 40 juta kalau nggak salah, 40 sampai 50 juta dapat 10 gram emas. Nah, itu ada yang sampai dapat 3 kali emasnya. Berarti totalnya dalam 4 bulan dia bisa omset 120 juta sendirian. 4 bulan 120 juta, berarti rata-rata 4 bulan tuh per bulannya 30 juta. Berarti 1 juta per hari sendirian. Yes, sendirian. Ada juga yang di atas itu sih, tapi cuma dapatnya 1-2 kali di akhir-akhir. Cuma maksudnya 500.000 per hari itu dapat diraih. Aminin dulu, amin. Oke, next. Ini kita sebelum nanti ngomongin berita gembira untuk starter ya. Jadi buat Anda yang starter, pastikan Anda menonton dengan baik. Oke. Yang keempat, realistis. Nah, realistis ini juga intinya masuk akal. Next. Artinya secara akal bisa dicapai oleh manusia. Jadi memang benar yang di atas yang maha besar. Tapi dalam tanda kutip gini, kalau bisa jangan mengandalkan dalam tanda kutip ya mukjizat gitu. Karena kan mukjizat itu bukan kuasa kita kan. Kebayang ya maksudnya ya. Mukjizat itu kan kuasa yang di atas, bukan kuasa kita. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah melakukan pekerjaan yang memang bisa dilakukan di push sebesar-besarnya. Nah, kita boleh tuh berharap itu setelah melakukan semua yang masuk akal, semua yang benar-benar gitu. Jangan kitanya nggak ngapa-ngapain atau kita santai-santai berharap mukjizat, itu agak aneh malah. Nah, artinya secara akal bisa dicapai oleh manusia. Oke, next. Oke, apakah personal sales 20 juta per bulan atau 680.000 per hari realistis? Sangat. Udah pernah dilakukan dan banyak yang berhasil melakukan itu. Ada yang sampai bikin arisan lah, ada yang jual langsung ke teman-temannya lagi, ada yang grup keluarganya langsung diituin, ada yang ngajak kerja sama keluarganya. Jadi keluarganya, nih kalau ini kita bisa dapat emas nih atau bisa umroh nih. Tolong dong bantu nih kalau satu orang bisa jualan 1 peppermint aja nih, achieve nih, kayak gitu ibarat kata. Kan bisa. Kan Anda tidak harus
mengandalkan diri Anda sendiri juga, bisa bekerja sama dengan siapapun. Itu udah pernah ada webinarnya tuh. Kalau Anda belum tahu, Anda lihat Telegram kerjasama dengan tim reseller tuh ada tuh. Oke, next. Apakah memiliki 15 reseller aktif realistis? Sangat, gitu. Sangat. Asal mental Anda mental mau membangun ya, bukan mental gambling gitu, kayak untung-untungan lah, mana tahu bisa gitu. Nggak, mentalnya jangan mental gambling, mentalnya memang mental membangun gitu. Oke, next. Apakah memiliki reseller yang bisa menjual produk 500.000 per hari realistis? Sangat gitu. Ya sangat. Oke, next. Yang 680.000 aja banyak, apa yang 500.000? Oke, berikutnya. Itu kan SMAR ya. Specific, measurable, attainable, R-nya realistic. Yang kelima time bound. Ada batas waktunya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau ada tenggat waktunya, itu akan membuat kemampuan kita keluar. Jadi pastikan Anda memang selalu berusaha untuk punya batas waktu gitu. Sebuah target penjualan yang baik haruslah dibatasi oleh waktu. Jangan sampai target penjualan telah kita susun, namun kita tidak tahu kapan targetnya itu tercapai. Ya, pokoknya saya pengen punya omset 1M. Kapan? Ya, lihat ntar lah. Tapi caranya saya udah tahu sih, ini strategi udah disusun. Ya, targetnya kapan? Ya, biasanya itu nggak akan kerai-rai. Andai kerai, bisa-bisa tuh jadi 2 tahun. Padahal mungkin itu harusnya 6 bulan. Tapi karena Anda tidak punya targetnya, itu bisa jadi 2 tahun. Banyak loh yang kayak gitu. Misalnya contoh, orang-orang yang punya target bisa belajar sepeda berapa lama, itu cenderung akan cuma sekedar belajar, iseng-iseng coba-coba, akhirnya males gitu. Nah, jadi ditargetkan. Oke, next. Misalnya kita tadi netepin target ya, targetnya adalah Desember 2020 gitu. Aminin aja dulu. Kalau misalnya Anda baru, ya udah diagak lamain. Maret 2021 gitu. Ini kan buat Anda sendiri, kenapa harus males gitu. Saya tuh paling suka bikin target, kenapa? Pertama nih, itu buat diri saya sendiri, berkata buat diri saya targetnya bisa berdampak buat keluarga, bisa buat lingkungan, tapi intinya itu kan buat kesenangan saya juga gitu. Sayanya happy dan sayanya bersemangat. Yang kedua, bisa saya doain. Itu loh. Ini bahasa mentor saya juga nih. Kalau kalian punya target yang jelas, doa juga enak gitu. Doanya tuh jelas gitu. Bersyukur jelas, berharap jelas gitu. Hal-hal sesederhana itu tuh membuat kepala saya tuh celing gitu. Bahasa dia tuh sederhana sekali, bahasa mentor saya. Kalian sadar gak sih gitu? Doa dengan target yang spesifik itu tuh menyenangkan gitu. Tapi jangan yang kayak yang mentalnya tuh jangan yang tolong wujudin dong, pasti wujudin dong, ayo dong segera wujudin. Mentalnya jangan kayak gitu, mentalnya mental yang happy. Ingat ya, jadi semua di sini pondasinya adalah happy, tenang, excited gitu. Bukan yang ngerengut, bukan yang kesel gitu, bukan yang jadi stres karena target, nggak. Mentalnya itu mental yang happy. Oke. Next. Nah, itu SMART. Oke, nah, sebelum saya lanjutkan, ini mungkin semoga 15 menit lagi beres, biar nggak kelamaan. Saya kasih waktu 1 menit untuk Anda. Kita ngomong konteksnya Ezenzo Abdi dulu deh. Apa yang ingin Anda capai di Ezenzo dan Abdi? Kapan? Pokoknya targetnya apa, kapan, dan kurang lebih coba Anda breakdown apa yang Anda perlu lakukan secara angka untuk mencapai itu. Saya tunggu beberapa detik, coba. Tulis aja dulu. Kalau soal masuk akal atau enggaknya, urusan belakangan deh. Nanti kan bisa ditonton ulang videonya. Mas, tadi saya lupa cara ngitung-ngitungnya. Saya belum nonton video sistem bagi hasil. Ya nanti ditonton ulang. Sekarang saya minta Anda beberapa detik ini untuk menentukan satu target aja di Ezenzo Abdi misalnya. Mas, saya nggak usah muluk-muluk deh. Bulan depan saya punya penghasilan 2 juta per bulan Desember 2020. Oke. Buat Anda yang udah penghasilan di atas 50 jutaan, Mas, saya mau tahun depan udah fix nih, hit di angka 100 juta per bulan. Oke, ditulis dulu gitu. Tapi bulan apa? Tahun berapa itu jelas gitu. Yang di atas tuh mah mendengar. Anda misalnya pengen punya target 100 juta per bulan. Didengar, tapi baru 10 tahun lagi gitu. Ya kan nggak salah. Kan targetnya cuma 100 juta per bulan, nggak jelas kapan. Kalau ditargetin baru 20 tahun lagi,
Kalau misalnya tercapai 20 tahun lagi kan ya wajar gitu, orang nggak jelas gitu, kapan targetnya gitu, kan maha mendengar. Jadi pastikan Anda membuatnya jelas. Oke, sip? Oke, Anda lihat-lihat dulu tuh targetnya, habis itu Anda aminin. Amin. Nah, berikutnya, nanti sebelum Anda breakdown sendiri, ini adalah fase yang penting juga. Ini kalau di NLP nih, NLP buat Anda yang nggak tahu, NLP itu Neuro Linguistic Program atau Programming. Itu saya pribadi ikut trainingnya 14 hari itu, 7 hari sama 7 hari, 14 hari, bayarnya sekitar 40 jutaan lebih. 20 juta yang yang basicnya, 20 juta lebih yang masternya gitu. Saya sih nggak ahli banget NLP, saya bukan yang jagoan NLP, tapi saya suka sekali ilmunya dan beberapa hal tuh saya suka sekali mengaplikasikannya. Dan hidup saya tuh terbantu lebih mudah dengan tools tersebut gitu, dengan cara berpikir tersebut. Nah, di NLP itu salah satu yang paling saya ingat adalah gini, orang sering bikin target, tapi dia nggak tahu ada yang lebih penting dari target tersebut, yaitu adalah why. Why-nya kenapa punya target tersebut. Nah, ketika why-nya kuat, jadi gini, target yang besar itu penting, tapi target dengan alasan yang kuat itu lebih penting. Perhatikan baik-baik, target yang besar itu bagus, tapi target dengan alasan yang lebih kuat itu lebih penting dan lebih bagus. Contoh, misalnya nih, ini saya ngomong to the point aja ya. Misalnya Anda punya, nanti dulu. Misalnya Anda punya target, dulu tuh saya sering tuh bikin target kayak gitu. Bukannya saya tidak mau mewujudkan ini, tapi ternyata itu terlalu diangan-angan gitu. Ternyata saya nggak begitu, why-nya nggak begitu kuat. Dulu impian saya tuh, saya pengen punya sekolah gratis. Jadi bisa orang miskin tuh bisa sekolah tanpa mikirin biaya gitu. Wah, kayaknya keren banget kan. Cool banget gitu. Pas saya ngungkapin impian itu kayaknya orang tepuk tangan gitu. Tapi kalau ditanya jujur, ternyata setelah saya cek bener-bener, itu tuh bukan target yang dengan alasan yang kuat. Karena kalau ditanya, kenapa punya target tersebut? Saya tuh tidak bisa menjawab dengan dalam gitu. Habis kalau ditanya, kalau targetnya nggak terwujud, kenapa? Gimana? Ya nggak apa-apa sih. Nah itu nggak kuat gitu ya. Itu dia masalahnya. Kita tuh sering punya target yang tanpa kita sadari, itu cuma keren-kerenan doang. Itu cuma kayak, wah saya pengen punya Ferrari warna merah gitu. Boleh nggak punya target itu? Boleh, tapi kalau ditanya, kenapa penting punya Ferrari warna merah? Ya biar keren aja sih, itu bukan alasan yang kuat. Kalau nanti dapatnya Avanza bukan Ferrari gimana? Ya nggak apa-apa sih. Nah itu bukan alasan yang kuat. Nah jadi mulailah punya target dengan alasan yang kuat. Jadi nggak harus besar. Yang penting alasannya kuat gitu. Misalnya contoh sesederhana, saya punya tim dulu waktu di bisnis sebelumnya itu target saya ini mas, gimana ya cara untuk mencapainya? Saya lihat targetnya, Anda tahu nggak targetnya apa? Targetnya adalah beli mesin cuci. Mungkin buat Anda yang sudah punya mesin cuci, itu ya elah mesin cuci doang, harganya berapa sih gitu, pakai dijadiin target segala. Nah, tapi buat dia yang belum sanggup beli mesin cuci, itu besar. Dan pas saya tanya, kenapa kamu pengen beli mesin cuci? Anda tahu jawabannya. Dalam nih alasannya kuat. Iya mas, saya nggak tahan ngelihat ibu saya pas nyuci tuh, setiap beres nyuci tangannya sakit-sakit terus tuh, kering kelupas-kelupas gitu. Itu kan dalam banget, itu alasannya kuat banget gitu. Abis itu juga kalau nggak tercapai gimana? Bakal sedih banget mas, berarti saya akan ngelihat terus ibu saya kesakitan tangannya. Itu ngerti ya maksudnya ya? Jadi alasan yang kuat di balik target itu lebih penting. Nah, coba cek impian-impian Anda. Bukan cuma dia Zenzo dan Abdi. Coba cek impian-impian Anda dalam hidup. Jangan-jangan ada impian yang dalam tanda kutip itu cuma keren-kerenan di kondisi sekarang. Jadi boleh punya impian yang tinggi, tapi mulailah dengan impian yang kuat dulu gitu. Target yang kuat dulu. Contoh misalnya, bisa nggak punya target yang besar? Bisa, tapi biasanya itu setelah mencapai target yang dari kecil, abis itu menengah. Ada nggak orang-orang yang memang pengen punya targetnya, pengen punya sekolah yang gratis? Ada, tapi alasannya kuat biasanya. Karena dulu waktu saya sekolah, itu saya ngeliat ayah saya banting tulang ngerjain tiga pekerjaan sehari demi saya sekolah. Nah, saya pengen bisa membantu. Nah, jelas gitu.
jelas, punya alasan yang kuat. Jadi bukan soal besar atau kecilnya, tapi kuat atau tidaknya. Tolong direvisi, ini kan buat hidup Anda sendiri ya, bukan cuma buat Abdi Azenzo doang, tapi di hidup Anda gitu. Saya pengen banget nikah mas umur 25, kenapa? Ya, malas aja ditanyain orang kapan nikahnya. Iya, mungkin itu dia jawabannya kenapa nggak nikah-nikah, karena emang tidak ada targetnya cuma malas ditanyain orang gitu. Itu kan bukan alasan yang kuat gitu. Itu salah satu alasan kenapa banyak impian kita tercapai, karena emang nggak ada alasan kuatnya. Kalau nggak tercapai, kenapa? Ya udah nggak apa-apa sih, ya udah, makanya sulit mencapainya. Oke, nah ini pertanyaan-pertanyaan untuk ngeceknya. Next. Kenapa Anda memiliki target tersebut? Next. Sepenting apa target tersebut? Berikutnya. Siapa saja yang senang dan terkena dampak baik ketika Anda mencapai target tersebut. Itu penting tuh untuk Anda jelaskan. Jangan-jangan target-target yang Anda buat, pas Anda cek, ternyata cuma bikin diri Anda sendiri senang gitu. Makanya nggak begitu kuat. Padahal Anda tipikal orang yang misalnya family man gitu. Ternyata beliin mobil-mobilan anak yang harganya 1 juta, itu lebih memotivasi Anda dibanding Anda beli sepatu yang harganya 1 juta. Mana tahu Anda tipikal yang kayak gitu. Jadi siapa aja yang senang dan terkena dampak baik ketika Anda mencapai target tersebut. Ini sangat membantu saya nih, pertanyaan yang ketiga ini. Berikutnya. Apa yang terjadi ketika Anda tidak mencapai target tersebut? Nah, ini penting nih. Apakah ada perasaan sangat disayangkan atau sedih kalau tidak mencapai target tersebut? Bukan dalam konteks tidak bersyukur ya. Gitu. Ya kita sih kalau nggak tercapai, ya oke, kita perjuangkan lagi. Tapi maksudnya dalam konteks misalnya tadi, kayak kamu pengen nggak, misalnya saya pengen nggak anak saya bisa hidup dengan standar yang saya mau, pengen gitu. Kalau misalnya nggak bisa gimana? Akan sedih sih saya gitu. Misalnya dia tidak bisa menikmati fasilitas, bukan memanjakan ya, tapi nggak bisa sekolah di sini atau harus ngalamin kesulitan ini. Karena saya dulu pernah ngalamin, aduh sedih tuh, saya nggak mau pokoknya anak saya ngalamin itu. Ibarat kata begitu. Jadi jelas tuh ketika tidak tercapai targetnya, ada diri saya yang terganggu. Jadi saya ingin sekali untuk mencapai target tersebut. Oke, next. Siapa yang terkena dampaknya jika Anda tidak mencapai target tersebut? Jadi kalau Anda mencapai, yang terkena dampaknya siapa? Kalau tidak mencapai, yang terkena siapa? Misalnya Anda punya target, punya 5 juta tambahan penghasilan 5 juta per bulan, biar hidup Anda lebih lega, misalnya biar Anda tidak punya cicilan lagi, misalnya biar Anda lepas dari semua cicilan misalnya. Misalnya Anda salah satu impiannya lepas dari cicilan ya, misalnya. Nah, Anda pikir, wah, kalau saya nggak capai target punya tambahan penghasilan yang bisa melunasi hutang saya, yang akan terkena dampaknya adalah kalau saya punya banyak hutang itu bukan saya doang, tapi pasangan saya juga ditagih-tagih atau orang tua saya. Wah, nggak mau nih. Ngerti ya maksudnya? Anda harus memperkuat target alasannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, next. Nah, ini juga penting. Kalau Anda udah punya target, jadi biar Anda tahu nih target Anda penting atau enggak, itu tuh Anda harus bisa menanyakan hal ini juga. Apa kira-kira tantangan yang akan Anda lewati? Misalnya nih Anda di Abdi nih punya target penghasilan 20 juta per bulan. Mas, saya targetnya punya penghasilan 20 juta per bulan gitu. Nah, sebenarnya Anda tuh udah tahu nggak sih tantangannya apa? Contoh, kalau Anda emang serius ya, contoh, nonton video lebih banyak, matanya pegel nonton video, pas praktek pusing-pusing dikit. Itu memang tantangan yang akan dihadapi nggak? Yes, jadi Anda tuh harus menyadari dari awal tuh tantangannya apa. Sama kayak Anda mau naik gunung gitu. Kan Anda udah tahu nih, capek, kehausan, makanya harus bawa air. Capek, takut, makanya kalau bisa sama teman. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau Anda memang serius ingin mencapai hal tersebut, Anda tuh udah harus bisa membayangkan tantangannya. Nah, ketika tantangannya itu udah kebayang, Anda mau ngelewatinnya nggak? Caranya bagaimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kunci kalau Anda mau menentukan target. Tadi itu teknisnya, tapi secara mindset, target kita itu
akan tercapai atau tidak, itu sangat ditentukan sama 6 pertanyaan ini. Oke. Ini tuh saya rangkum-rangkum aja sebenarnya, ada panjang banget pembahasannya tentang target ini. Ini mas saya rangkum-rangkum aja biar mudah dipahami. Oke, next. Udah 54 menit. Nah, menentukan langkah mencapai target. Nah, ini boleh Anda pikirkan nanti masing-masing, tapi Anda boleh catat dulu atau boleh Anda capture aja ya, kalau bisa ya. Soalnya slide-nya belum tentu dikasih. Next. Oke, yang pertama adalah, tadi kan targetnya udah. Ini sekarang strategi untuk mencapainya. Nah, susunlah jadwal atau target harian yang perlu dicapai. Yes, kalau Anda nanya ke saya, targetnya bukan mingguan atau bulanan. Begitu Anda udah punya target tahun depan, bulan depan 15 juta, berarti Anda harus mulai mikir, tiap hari saya harus ngapain. Itu. Oke, ini contoh-contohnya. Ini Anda capture atau Anda catat, nanti Anda pikirin masing-masing. Karena angkanya beda-beda. Oke, next. Bagaimana untuk cara mencapai penjualan 680.000 per hari gitu atau 700.000 per hari? Ini tadi kita ngambil yang tadi ya. Nah, kita ngambil yang tadi, ini untuk personal sales saja. Oke, berikutnya. Iklan di Facebook berapa? Berikutnya, keluarin aja. Iklan di Google berapa? Iklan di TikTok berapa? Ini misalnya ada iklan ya. Atau misalnya Anda pakai traffic gratisan, tambah berapa kontak? Tambah berapa follower? Anda harus tahu nih, per hari itu harus nambah segini. Posting berapa kali di berbagai sosmed. Kalau mau lebih cepat lagi, ya udahlah sih, nggak usah malu-malu. Saya nawarin ke temen atau saudara deh. Nah, berapa yang mau Anda tawarin sehari gitu. Bisa Anda mau tawarin langsung misalnya. Berikutnya. Oh, udah ya? Oke, sorry. Balik lagi. Nah, jadi Anda mulai menghitung tiap hari harus apa yang dilakukan. Di video nambah kontak, kalau nggak salah, targetnya itu kayak 50-100 deh per hari. Kalau nggak salah ya, saya agak-agak lupa juga. 50-100 per hari. Abis itu nambah follower tuh berapa per hari. Kalau misalnya Anda udah punya budget untuk beriklan berapa, misalnya 50.000 per hari atau 100.000 per hari. Nah, yang penting Anda udah jelas nih apa yang akan Anda lakukan. Jadi ini bahasa mentor saya, sebuah kekonyolan, kita punya target tapi nggak ngerti yang harus dilakukan tiap hari itu apa. Nah, kalau Anda tahu persis apa yang dilakukan tiap hari, Anda bisa mengevaluasi. Oh, ternyata kalau saya iklan 100.000 per hari itu nyampe nih 680.000. Berarti jangan Anda kecilin kan, karena kalau Anda kecilin malah bisa lebih kecil. Atau, oh berarti kalau saya lebih besar bisa lebih besar. Jadi jelas next-nya mau ngapain gitu. Oh, ternyata kalau ngiklan 50.000 nggak nyampe deh, cuma 300.000 omsetnya. Ya udah deh, saya tingkatin lagi gitu. Jadi harus jelas gitu. Oh, kalau saya cuma nambah kontak 10 per hari, ternyata yang beli itu dikit banget ya, saya harus bisa nambah 100 per hari gitu. Nah, itu kalau soal teknisnya, ya itu Anda pelajari di dashboard. Tapi secara prinsip, ini yang Anda lakukan. Silakan di-capture atau di-foto gitu. Oke. Sudah ya, gitu. Ini Anda mau bisnis apapun sama sebenarnya. Ini ilmu umum loh. Anda jangan pikir ini ilmu di Update Zenza doang. Enggak, Anda mau bisnis apapun ya kurang lebih, apalagi kalau di online ya, kurang lebih ya pertanyaannya ini aja nanti. Kalau nanti udah lebih expert berapa cost per acquisition-nya, kayak gitu-gitu lah. Tapi ini prinsipnya ini. Oke, next. Nah, kalau Anda udah tahu apa yang harus Anda lakukan, berarti berikutnya, Mas, saya aja belum ngerti cara main TikTok. Saya aja belum ngerti cara iklan di Facebook. Nah, berarti berikutnya adalah kalau Anda udah tahu, oh, saya kira-kira harus bisa ngiklan 100.000 per hari. Nah, Anda harus tahu nih cara beriklannya bagaimana gitu. Bagaimana dengan uang 100.000 itu bisa menghasilkan. Yaitu adalah kesadaran diri Anda untuk selalu meningkatkan kemampuan diri. Ingat ya, ini kalimat saya kayaknya biasa, tapi ini dalam sekali. Tugas kita itu bukan berharap orang beli, berharap orang datang kuculuk-kuculuk beli. Tugas kita itu adalah meningkatkan kemampuan diri. Jadi kalau omset belum besar, yang disalahin itu bukan konsumennya, bukan produknya, bukan caranya, tapi berarti kita yang belum paham gitu. Ibarat kata gampangnya gini, Anda tuh nggak usah stres. Kenapa ya saya belum dapat reseller? Kenapa ya saya belum bisa jualan produk? Anda jangan nyalain konsumennya, Anda jangan nyalain produknya, Anda tinggal mikir, sudah ada kok member-member yang lain, reseller yang lain, yang bisa jualan bahkan 50 juta personal sales-nya per bulan. Ada loh. Waktu itu rekor 100 juta waktu periode Mas kemarin. Yang dapat 100 reseller per hari, Mas Heldi, itu kalau Anda lihat scroll ke atas di Telegram, ada itu saya capture, ada yang sampai 120 malah. Bukan per hari, per bulan. 120 per bulan. 120 reseller dalam 1 bulan. Anda kebayang nggak?
Jadi udah ada. Berarti fokus Anda tuh sekarang bukan, ini masuk akal nggak ya? Ini bisa nggak ya? Tapi Anda udah tahu ada yang bisa mencapai, nah fokus Anda meningkatkan diri. Oke, next. Seorang pebisnis tidak akan menjadi besar karena kalau tidak fokus untuk meningkatkan diri. Bisnis kita itu cuma sebesar kita. Berikutnya. Tingkatkan pengetahuan terhadap digital marketing, itu yang pertama. Menonton semua video tutorial di dashboard, webinar mingguan hari Selasa, termasuk ini, live IG itu semua ditonton dan ikuti semua event. Buat Anda yang belum ikut event workshop, Ezenzo bikin-bikin, kopdar online, kopdar offline, training FBS part 1, part 2, itu tuh harganya belasan juta di luar sana gitu. Tadi beberapa tim kita ikut training adalah online. Untuk mempertajam lagi. Jadi kan kita walaupun ibarat kata kita kan belajar itu kan terus ya, walaupun udah ngerti tapi kan update terus. Kita tuh selalu belajar terus. Kita aja dibayar mahal terus untuk belajar. Itu kayak satu orang aja bayarnya 2,5 juta online gitu. Nah, ini Anda tuh dikasih ilmunya gitu. Oke, next. Tingkatkan pengetahuan Anda terhadap produk. Ini nggak usah ditanya ya. Kalau Anda belum begitu peduli produk, akan sulit tuh, akan sulit. Pak Bu, gini, produk itu bukan masalah Anda suka atau enggak. Itu itu tipikal Anda atau enggak. Tapi ini soal Anda mau atau tidak. Kalau Anda nanya, mana yang lebih membuat saya bersemangat? Ibarat kata. Hal-hal yang mengenai mobil misalnya, atau produk kesehatan. Kalau normalnya Alvin dulu sebagai anak muda, ya pasti sukanya mobil. Tapi yang masuk akal untuk saya kerjain dan bisa jadi besar saat itu dan sampai saat ini ternyata memang besar banget adalah produk kesehatan. Jadi yang saya lakukan adalah saya memahami industrinya. Awalnya saya nggak begitu suka karena biologi saya aja di rapot waktu SMA pernah 4. Ini serius ya, pernah 4 nilai saya. 4 apa D saya lupa. 4. Rata-ratanya kelas tuh 6, 7 apa saya 4. Jadi saya nggak begitu suka pelajaran yang soal kesehatan, tapi begitu ya ketika di kehidupan nyata bahwa ini bisnis besar ya udahlah saya ikutin ya ternyata menyenangkan juga. Jadi kalau saya mau terjun ternyata bisa. Jadi tingkatin pengetahuannya, miliki dan coba semua produknya, ini penting. Tonton live IG tentang produk, ikuti workshop Ezenzo bikin-bikin. Buat Anda yang belum punya produk-produk bestseller, saran saya adalah kalau Anda memang budgetnya terbatas, satu, Anda cek Telegram, lihat kumpulan daftar bestseller. Kalau Anda budgetnya terbatas, yang itu aja dulu yang Anda punya. Kalau lagi ada buy one get tuh khususnya, dimanfaatkan. Itu dulu aja. Sama satu alat yang wajib Anda punya baik untuk kesehatan atau closing tuh. Diffuser. Usahakan kalau bisa. Usahakan 2. Kalau bisa lebih lengkap malah bagus. Yang pertama adalah yang besar, yang 300 atau 500 mili, atau bahkan ada yang 1 liter yang pakai remote, karena ini bagus sekali untuk diposting-posting. Yang satu yang kecil, yang misalnya Anda bawa ke kantor, atau Anda bawa kemana-mana. Kenapa? Karena yang kecil itu, jadi yang besar itu sangat bagus di visual, yang kecil itu membuat orang tertarik, buat orang yang suka yang ringkes-ringkes. Wah, kecil bagus tuh gitu. Jadi pastikan punya 2, yang antara yang paling kecil atau yang agak besar gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini pokoknya asik sekali lah punya ini. Kalau pakai remote kan kita bisa pamer-pamer dinyalain tuh. Keren lah gitu. Nah, oke. Next. Yang ketiga, praktek dan review. Nah, ini saya ingin bahas sedikit aja. Next. Praktek dan review di sini, saya ingin Anda selalu praktekkan apa yang Anda udah pelajari. Tonton videonya urut tuh di dashboard. Tonton videonya urut, dipraktekkan. Berikutnya, yaitu adalah next. Selalu review apa yang sudah Anda praktekkan. Jadi, selalu praktekkan apa yang sudah Anda pelajari, berikutnya selalu review apa yang sudah Anda praktekkan. Nah, khusus untuk ini, saya ingin menyoroti gini. Buat Anda yang sudah mulai praktek, pastikan Anda ikut sampai level semua event. Jadi, semua event Anda ikutin. Karena kalau Anda udah ikut training FBS training FBS part 1, khususnya part 2, apalagi sampai mentoring eksklusif, itu tuh Anda akan sampai ke kelas-kelas yang lebih kecil. Jadi ada 20 orang, itu akan diperiksa-periksain gimana prakteknya, gimana dashboardnya, hasilnya iklan hari ini gimana, seminggu kemarin gimana. Itu Anda bisa konsultasi. Yes. Beda sama yang admin atau tim ahli kita yang di support ya.
Itu kan biasanya yang umum-umum, yang masih dasar-dasar, yang basic. Tapi kalau yang udah levelnya lebih expert, kita tuh punya mentor-mentor yang siap, yang udah sampai, Mas kok CPC saya tidak sesuai yang saya harapin ya? Itu kenapa ya? Nah, iklan Anda tuh diperiksain. Sampai di level itu. Nah, kita tuh punya layanan itu untuk Anda loh. Jadi itu ada ikutin Train FBATS part 2 dan mentoring eksklusif, 12 sesi itu. Nah, jadi dimanfaatkan. Oh ya, tolong dipahami ya, berjenjang ya. Yang pertama boleh Anda ikuti workshop Ezenzo bikin-bikin dan Kopdar online. Itu bebas tuh Anda pilih yang mana. Lalu setelah Kopdar online, baru bisa masuk ke FBATS part 1. Baru habis itu ke part 2. Nah, kalau udah ikut semuanya, nanti baru Anda bisa ikut yang mentoring eksklusif. Itu Anda nggak bayar mentornya. Di luar sana mentoring 12 sesi bayar berapa puluh juta. Saya aja waktu itu pernah, Mas, kalau bisa nggak sih mentoring, Mas? Misalnya, saya siap bayar besar deh. Saya bilang, enggak, saya tidak menerima mentoring, karena mentoring itu benar-benar memakan energi sebenarnya. Waktu dan energi saya lebih berharga dari itu, mending untuk ke banyak orang. Nah, tapi tenang aja, dia ada sistem mentoringnya, jadi udah kita sediain gitu. Berupa sistem, jadi bukan saya. Tapi ya udah ada mentor-mentornya. Oke, next. Nah, ini tips tambahan, udah mau di akhir acara nih, sip. Ini tips tambahan agar Anda punya hasil yang lebih besar setiap bulan. Oke, tolong dipahami ya. Yang pertama, ini tips tambahan ya, agar Anda punya hasil yang lebih besar setiap bulan. Yang pertama, itu adalah segera upgrade. Jadi buat Anda yang starter, segera ke basic, yang basic segera ke premium, yang premium segera ultimate. Intinya segera ultimate sih, segera upgrade, dan usahakan untuk segera dapat reward. Ini sangat penting, karena apalagi kalau Anda punya tim, mendapatkan reward itu momentum. Ketika Anda dapat, reseller Anda lebih percaya, dan mereka juga jadi ngejar, otomatis bisnis Anda tuh berkali lipat, tiap bulan tuh naik. Percaya deh, kalau Anda udah punya 20 tim yang aktif, Anda dapat emas atau Anda dapat handphone, Anda tunjukin ke mereka, beneran nih saya dapat rewardnya. Wah, mereka dapat handphone juga, bisnis Anda tuh bisa 5-10 kali lipat loh. Jadi dimanfaatkan tuh semua reward-reward kita, itu bisa jadi sarana untuk membantu Anda membangun aset lebih cepat. Berikutnya, sentuh dan bimbinglah reseller Anda secara personal. Oke, ini tolong dipahami baik-baik. Sesuai yang saya bilang di video-video awal khususnya, salah satu kelebihan Apdi dan Ezenzo adalah reseller Anda dibimbing oleh sistem. Jadi bahkan mereka nggak kenal sama Anda, itu mereka bisa jalan. Dan ada nggak yang melakukan itu dan berhasil? Banyak. Ya bahkan ibarat kata kayak Mas Fahmi itu 95% nggak kenal, 99% malah nggak kenal sama resellernya. Karena agak susah disentuh. Nah, tapi saya juga punya contoh-contoh orang yang resellernya lebih sedikit, tapi hasilnya lebih besar. Jadi contoh gampangnya gini, ini kejadian nyata ya. Jadi ada yang satu punya bisa sampai 100 reseller yang jalan. Yang satunya cuma punya 20. Beda jauh nggak tuh? Tapi anehnya, bonusnya yang cuma 20 ini bisa hampir 2 kali lipat dari yang resellernya 100. Ternyata pas saya cek-cek, ya 100 orang ini jalan tapi ibarat kata diserahin ke sistem. Ya jalan, ya bonusnya lumayan besar. Tapi kan ibarat kata sayang banget karena dibanding yang 20 orang, bayangin nih 20 banding 100 tuh jauh banget loh. Jauh banget, tapi hasilnya bisa 2 kali lipat dari yang 100. Nah, bayangin kalau pas 20 nanti punya 100, berarti berapa kali lipat tuh hasilnya. Nah, jadi itu, kalau memang Anda bisa dan Anda mau, kan balik lagi sebenarnya bukan bisa atau enggak sih, mau atau enggak. Kalau Anda mau lebih cepat, lebih besar, itu kalau bisa sentuh atau bimbinglah reseller Anda secara personal juga. Jadi selain mereka belajar ke sistem, Anda juga kontak gitu. Minimal apa, kalau Anda udah nonton video kerja sama reseller, bikin grup WhatsApp. Untuk saling kontak, gimana yang praktek ini, ada yang punya kerumitan nggak gitu. Mas, tapi kalau kayak gitu saya takut ditanya-tanya, Mas. Nah, makanya, kan ingat, Anda kan bisa nanya tim support. Misal Anda bikin grup nih untuk reseller Anda ditanya, Anda nggak tahu, Anda bisa tanya tim support. Habis Anda kasih tahu jawabannya di situ. Mereka pun jadi lebih loyal kan ke Anda. Anda jadi punya lebih banyak teman. Atau kalau Anda udah ikut FBATS part 1, part 2, mentor Anda lebih banyak. Anda bukan cuma nanya ke tim support, Anda nanya ke mentor. Itu jadi yang jawab pertanyaan Anda lebih banyak. Kebayang ya maksudnya ya? Oke, yang berikutnya. Bantu reseller Anda untuk segera dapat reward. Nah, jadi ketika udah menyentuh mereka, udah membimbing mereka, disentuh dan dibimbing untuk segera juga bisa dapat reward. Karena kalau mereka ada 10 orang yang bisa dapat reward handphone, Anda berarti itu otomatis, ini kalau kita hitung-hitung ya, kalau Anda ada 10 orang yang dapat handphone, berarti Anda bisa dapat 2 umroh, 2 Holy Land trip. Yes, kalau satu handphone kan 50 juta ya kalau nggak salah ya, saya sampai lupa.
Kalau ada 10 kan berarti 500 juta. Andanya berarti bisa 2 umroh itu. Yes. Jadi kebayang ya, ngebantu orang, kitanya pun terbantu. Itu enaknya. Next. Bantu buatkan mereka target. Nah, jadi dijelasin juga, untuk dapat reward, itu butuh target kayak gini, cara mencapainya kayak gini, gitu. Mas, saya aja belum dapat, Mas. Saya aja belum dapat. Masa saya sok-sokan ngebantuin orang? Kalau untuk kebaikan kenapa enggak? Gitu. Sama kayak waktu siapa ya? Saya lupa deh. Mas Ipo atau Ustadz siapa gitu, saya bilang, ya kita kan nggak harus masuk surga dulu baru berbuat baik atau ngajak orang masuk surga gitu. Ya kan bisa dari sekarang gitu, nggak harus nunggu meninggal dulu baru ngajak orang. Ibarat kata gitu kan. Kalau untuk kebaikan ya kenapa enggak? Kan ini ngebantu gitu. Bukan ngerusuhin, bukan ngasih yang negatif. Oke, next. Nah, milikilah target, ini teknis banget nih, yang kelima. Milikilah target untuk selalu menambah 5 reseller aktif tiap bulan. Udah dicatat aja, diaminin aja. Karena orang yang, ya banyak sih yang lebih dari segini, tapi kalau Anda punya 5 reseller aktif tiap bulan, berarti 1 tahun 60. Percaya sama saya Pak Bu, karena saya yang bangun sistemnya. Kalau Anda punya 50 reseller aktif yang lebih, yang aktif bahkan lebih, itu penghasilan Anda at least puluhan juta per bulan. Kalau lisensi Anda ultimate ya. Minimal puluhan juta per bulan. Amin, 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 amin. Oke, berikutnya. Nah, saya akan sekitar 5 menit menjelaskan ini. Jadi, sebenarnya saya udah jelaskan di Telegram sih. Kalau Anda udah nangkep sih, bagus. Buat Anda yang belum tahu, kemungkinan besar Anda belum nangkep karena Anda belum nonton video sistem bagi hasil. Atau yang di peluang bulan ini, di membership. Anda tonton dulu. Kalau Anda udah menonton itu, Anda akan tahu betapa enaknya Anda bisa program baru ini. Jadi, starter itu kan lisensinya bayar 100.000, habis itu Anda dapat semua pelajaran di Abdi Dane Zenzo, semua fasilitasnya dapat, bisa belanja produk, ibarat kata jualan produk selisih harga lebih murah ke konsumen sekitar 15%. Lumayan, itu oke banget. Di luar sana 100.000 mau belajar apaan gitu. Dapat tim admin yang setiap hari bisa ditanya nggak kan? Nggak gitu. Di sini 100.000 dapat, nanti mau ada TikTok Ads lagi gitu. Akan diajarkan juga, itu udah dapat semua. Nah, cuma kalau starter belum bisa bangun tim reseller. Nah, berita baiknya nanti kita targetnya dalam waktu secepat mungkin, sedang digodok dan sedang diusahakan, nanti kita belum tahu tanggal fixnya, tapi dalam waktu dekat, jadi buat Anda yang belum aktif, udah lebih aktif nih dari sekarang. Anda akan mendapatkan landing page untuk mendapatkan reseller. Jadi kalau Anda belum ngerti, khusus untuk Anda yang starter, Anda tuh nggak dapat landing page itu. Jadi nggak punya sistemnya. Landing page yang Anda dapat itu cuma untuk jualan produk. Betul ya? Cuma untuk jualan produk. Jadi belum bisa dapat reseller. Nah, ada landing page untuk nawarin reseller tuh ada. Nawarin orang dari sisi Abdi ada, dari sisi Zenzo ada. Mungkin Anda udah pernah kena iklan-iklannya juga kan? Nah, tapi kalau Anda belum basic, Anda belum dapat gitu. Nah, berita baiknya nanti Anda akan dapat, dan ketika ada orang gabung, Anda bisa lihat berapa yang gabung, siapa yang gabung. Cuma bedanya adalah Anda belum bisa dapat bonus timnya. Jadi kalau mereka jualan Anda belum dapat. Nah, tapi minimal ini soalnya salah satu masukan. Kita kan selalu mendengar masukan. Salah satu masukan aja, Mas, kalau bisa starter tetap bisa dapetin reseller dong walaupun belum kehitung gitu. Jadi bisa mengamankan teman-temannya, saudara-saudaranya, bisa sebar link. Jadi kalau dia ngeklik masuk ke dia, walaupun belum dapat bonusnya ya gitu. Masih nol. Kalau mau dapat bonus tim itu kan minimal harus basic gitu. Ya udah kita dengerin gitu. Dan ya udah bisa, dan itu kan tidak ada perubahan apapun dari sisi sistem, kita tidak merubah apapun, cuma kayak nambah satu fasilitas, Anda akhirnya bisa ngeliat tuh, wih, ternyata saya udah punya 10 reseller ya. Tapi belum dapat gitu bonusnya, padahal mereka udah jualan gitu. Atau ya mungkin belum kelihatan jualan, tapi udah kelihatan nih ada 10 resellernya. Anda kan jadi lebih semangat gitu. Wah, bener ya ternyata jalan ya. Anda akhirnya lebih semangat untuk jadi basic atau ultimate. Nah, dan itu ternyata akan berdampak sangat luar biasa secara hitung-hitungan, apalagi untuk Anda nih, yang udah basic, premium atau ultimate. Tolong didengarkan baik-baik. Buat Anda yang udah basic ke atas, khususnya premium ke atas nih, kan Anda dapat starter. Nah, masalahnya kemarin starter itu kan belum bisa punya reseller kan, belum bisa kayak nge-booking reseller ibarat kata gitu. Bisa punya landing page yang bisa membuat reseller masuk ke mereka. Kedepannya sudah bisa. Berarti, bayangin ya kalau Anda yang premium ke atas ya, Anda punya reseller, tapi dia starter nih. Dulu kan stuck tuh, kalau dia nggak naik ke basic dan dia nggak jalan, stuck. Nah, kalau sekarang dia starter, dia tetap bisa dapetin
banyak reseller dan banyak reseller di bawahnya bisa dapat reseller lagi. Jadi Anda akan itu lagi semakin menggulung berkali lipat. Perhatiin baik-baik ya, pahami baik-baik. Jadi sistem ini akan membuat bisnis Anda kan sangat luar biasa lagi, lebih luar biasa lagi gitu. Karena dulu kalau Anda dapat starternya diem atau stuck. Sekarang kalau dapat starternya tetap bisa jalan kayak basic pada umumnya gitu. Kebayang nggak maksudnya? Nah itu, jadi kalau Anda mau ngajarin orang kan lebih enak lagi, lebih enak lagi karena apa yang Anda ajarin bisa langsung dipraktekkan. Sip, mantap. Kurang lebih kayak gitu. Ditunggu aja, intinya adalah Anda mulai belajar lebih cepat dari sekarang. Jadi tonton semua videonya, tetap lebih aktif, mulai dari produk dulu, mulai sounding update Zenzo ke teman-teman Anda, boleh. Gitu. Oke, next. Ya buat Anda yang bisa segera basic sih. Nah, ini list starter itu, lisensi starter akan dapat landing page. Landing page-nya tuh buat Anda yang belum tahu tuh kayak gini kira-kira. Ini langsung dibuka aja. Ini kayak reseller. Jadi itu ada landing page kayak gini, cuma Anda nggak dapat ya. Next, belum dapat. Nanti ke depannya akan dapat. Jadi Anda bisa narik reseller, bisa dapetin reseller. Cuma belum masuk bonusnya. Ini starter, ada ground nih dari sisi Abdi. Oke, berikutnya. Ini konversinya tinggi banget. Nah, ini kayak landing page free video. Jadi landing page-nya panjang untuk bikin mereka gabung. Oke, next. Itu starter akan dapat. Wah, asik lah. Nah, kenapa kita buat ini? Karena memang kita ingin Anda bisa lebih cepat lagi dapat reward. Jadi ayo lebih semangat lagi, lebih kejar lagi. Ini yang dapat reward udah banyak banget, udah hampir 100-an. Ini saya yakin sampai Desember nanti 100 lebih, kalau bisa sih 200-an, dan semoga ada nama Anda nanti yang dapat reward. Amin. Oke. Berikutnya. Nah, ini contoh-contoh yang dapat reward nih. Ini setahun kemarin lah gitu. Ada banyak banget. Yang tahun lalu aja ada hampir sekitar 250 penerima reward, nggak mungkin semua fotonya dimasukin. Yang tahun ini yang emas kemarin kan, tahun lalu tuh ada handphone, ada motor, ada laptop, ada umroh. Nah, itu tahun lalu. Periode kemarin itu emas. Itu. Wah, itu hampir 100 lebih, jadi udah 300-an penerimanya. Nah, periode ini sampai Desember, itu sama lagi, handphone, motor, laptop tapi bisa ditukar sama emas, sama Holy Land Trip gitu, ke tanah suci agama Anda masing-masing. Diaminin dulu, mana tahu ini rezeki Anda yang udah Anda doa-doain, yang Anda pikir Abdi atau Zenzo awalnya iseng-iseng doang, ternyata rezeki Anda besar dari sini kan, bisa jadi gitu. Banyak soal yang kayak gitu kasusnya, yang awal-awal cuma sekedar belajar, mas saya nggak pengen gaptek, ternyata keterusan dan hasilnya malah besar. Oke, next. Nah, ini sedikit saran. Anda coba lebih aktif cek Telegram, email, IG, khususnya web. Next. Coba lebih aktif. Karena banyak sekali hal-hal, khususnya promo kejutan di web ya, khususnya ya. Ini saya tidak akan kasih tahu apa. Pokoknya kalau Anda sering ngelihat web aja, Anda akan tahu bahwa bisa jadi, belum tentu sih. Anda nggak usah nunggu-nungguin ya. Apa yang ada dimanfaatin, tapi nggak usah ditunggu-tunggu. Bisa jadi ada aja promo-promo menarik setiap harinya yang tidak diumumkan. Ini Telegram, habis itu ada yang email. Next. Ini yang di web. Di web ada yang di bagian promo, itu juga sering ada promo. Atau di kupon promo juga kadang-kadang ada tanpa Anda sadari. Jadi lihat-lihat aja gitu. Sering lihat, sering masuk. Oke, berikutnya. Ini juga di follow IG kita, Zenzo Indonesia, Zenzo bikin-bikin, Akademi Bisnis Digital. Kalau mau follow punya saya juga nih, dulu saya jarang ngepromoin punya saya, sekarang saya promoin karena saya sering repost. Saya sering repost member-member yang postingannya bagus, nah Anda bisa ngeliat tuh, bisa contoh. Nah ini, kalau Anda memenuhi hari Anda atau sosmed Anda dengan yang baik, Anda pun akan lebih mudah termotivasi. Makanya di follow tuh jangan akun gosip gitu, jangan akun-akun yang untuk membuat ilmu Anda bertambah aja, termasuk akun kita nih. Silakan nih, Anda capture atau Anda foto. Kalau buat Anda yang belum follow, di follow. Oke, next. Oke, next. Ini update promo. Ini sedikit tambahan. Anda harus ingat ya, masih ada loh. Ini berjalan selama 1 bulan penuh. Dengan kalau Anda minimum order 600.000, Anda akan dapat Cheer Up Blended Essential Oil senilai 250.000. Mas, kalau saya beli produk 1.200.000, saya bagi 2, berarti saya dapat 2 essential oil. Yes, benar. Jadi dimanfaatin. Mas, kalau di dalamnya itu saya beli produk yang lagi buy one get two dan lagi gratis dan lagi diskon ongkir, pas di total saya kan udah dapat nih gratis ongkirnya. Habis itu ada produk buy one get two-nya juga, plus dapat ini juga. Yes, kita investasi luar biasa, akan investasi yang luar biasa demi Anda punya lengkap produknya.
agar ketika nanti kita naik banget brand awareness Ezenzo-nya, Anda bisa ikut menikmati. Jangan sampai pas brand awareness Ezenzo kita makin menggila di masyarakat, Anda bahkan belum ngerti produknya, belum lengkap koleksinya. Itu Anda akan ketinggalan momentum, rugi sekali. Oke. Next. Nah, ini sampai hari Kamis ya, kita sedang ada diskon ongkir 50%. Jadi, diskon ongkir 50% sampai hari Kamis, pastikan Anda bisa maksimalkan untuk melengkapi koleksi produk Anda dan juga untuk meng-closing konsumen Anda. Konsumen itu paling suka buy one get two, apalagi kalau ditambah diskon ongkir. Waduh, itu omset kita naik berkali-kali lipat tuh ketika lagi ada kayak gini-gini. Tanpa buy one get two aja, dengan diskon ongkir aja, itu gede banget omsetnya, apalagi kalau digabung dengan buy one get two. Jadi silakan dimanfaatkan. Oke, next. Nah, paling itu aja teman-teman, Bapak Ibu semua. Tadi teman-teman udah lihat, udah dengar presentasinya, pastikan segera punya target ke depannya. Kalau Anda bingung-bingung, nanti tonton lagi dari ulang. Dan yang paling pasti adalah tadi, ikuti semua event ya, agar ilmu Anda juga makin naik, dan Anda punya mentor yang lebih ketat untuk membimbing Anda. Jadi bukan cuma tim support saja yang bisa Anda tanya, tapi ada mentor-mentor yang siap ngebimbing Anda. Pertanyaannya, Anda mau nyamperin nggak gitu? Kan kita tidak mungkin nyamperin satu-satu. Kita ya siapa yang mau masuk, siapa yang memang mau naik ke anak tangga yang lebih serius, kita sambut asal Andanya memang mau gitu. Nah, jadi paling itu aja teman-teman. Ini sekalian saja yang tutup. Mbak Pipit bisa dimunculin mukanya. Tadi sudah kita buka dengan doa, ada baiknya kita tutup juga dengan doa agar semua yang kita targetkan ke depannya bisa tercapai, bisa jadi berkah. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke. Amin. Amin. Jadi itu aja teman-teman. Buat Anda yang udah punya tim, buat Anda yang udah punya reseller, pastikan mereka juga nonton video ini ya, biar semangatnya bareng-bareng. Sip, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dadah.